Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang telah memimpin kami seminggu demi seminggu, mendengarkan firman-Mu, berbakti kepada-Mu, memuji nama-Mu, dan bersekutu di dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri terus memberikan berkat, memberikan urapan, memberikan penyertaan-Mu sendiri di dalam segala hidup kerohanian kami, khususnya gereja yang Tuhan kasihi ini. Berikan kepada kami hati yang berhasrat, yang merindukan firman, sehingga kami bertumbuh terus di dalam pengertian kebenaran dan di dalam mengalami anugerah Tuhan sebagaimana yang Tuhan tuntut dan Tuhan beritakan kepada kami. Dengar doa kami. Pada hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang hina, yang lemah, sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Engkau beri kekuatan kepada dia, keberanian kepada dia, iman yang cukup kepada dia, dan kepenuhan Roh-Mu yang kudus, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersatu hati mengusir setan keluar dari ruangan ini, dan kiranya takhta-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca sekali lagi dari Keluaran pasal ke-20. Kita membaca lagi dari ayat mengenai hukum pertama sampai dengan ayat yang terakhir mengenai hukum yang ke-10. Saya membaca ayat pertama, lalu semua membaca ayat 2 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran, keinsyafan, pengertian, pemahaman yang sejati untuk semua kalimat yang sudah kami baca. Khususnya pada pagi ini kami akan menutup pembahasan 10 hukum. Roh-Mu bersinar ke dalam hati kami masing-masing. Nyakanlah segala kuasa iblis dan anasis jahat yang
usaha, mengacau, mengintai, merusak kebaktian ini. Kiranya Tuhan mengusir dia keluar dari ruangan ini, dan engkau sendiri bertakhta di dalam kebaktian ini. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita dengan tegas membicarakan 10 hukum berbeda dengan semua hukum yang ada di dalam segala negara, di dalam segala zaman. Karena semua hukum daripada dunia adalah hasil pikiran manusia yang bersifat 3. Pertama, dicipta. Kedua, berlimitasi. Dan ketiga, sudah dicemarkan oleh dosa. Our reasoning power are created, limited, and polluted by sin. Dari keadaan sifat seperti ini, pikiran manusia memikirkan hukum-hukum kebanyakan adalah untuk hukum orang lain dan tidak menghukum orang diri sendiri. Itu sebab hukum daripada semua pemerintah tidak mungkin netral. Di dalam pikiran daripada Friedrich Nietzsche, itu hukum dan moral hanya 2 macam standar. Orang kuat mengekang orang lemah supaya tidak bisa melawan akan kekuasaan otoritas mereka. Kedua, orang lemah membuat kekuatan hukum untuk mengikat orang yang kuat supaya tidak mengekang mereka. Kedua hal ini menjadi motivasi hukum manusia. Dan hukum manusia selalu memikirkan keuntungan diri sendiri. Itu sebab pemerintah bikin hukum untuk lebih gampang memerintah rakyatnya, memperalat rakyat untuk faedah bagi mereka. Itu sebab banyak orang-orang yang otoritatif, yang orang yang diktator, mereka membuat hukum untuk mengatur orang lain. Tapi waktu mereka korupsi, waktu mereka berbuat jahat, mereka tidak bisa dikejar oleh siapapun juga. Saudara-saudara, waktu Reuters mengadakan wawancara dengan saya mengatakan 2 hal yang bikin negara Inggris dari kecil menjadi besar. Pertama, Magna Carta. Kedua, semangat toleransi. Magna Carta adalah pertama kali di dalam dunia bahwa raja pun tidak lepas daripada harus takluk kepada hukum. Raja pun harus diatur oleh hukum. Dengan demikian tidak orang boleh merajalela. Seorang profesor dari postdoctorate study di Beijing menjadi murid saya di Institute Reform di Amerika, dan dia berdiri berkata, what China needs is a God beyond the highest supreme authority of the government. Karena pemerintah mempunyai kuasa mutlak, akhirnya rakyat yang dirugikan dan tidak ada orang yang bisa mengatur kuasa pemerintah. Itu sebab Tiongkok dari First Emperor Qin Shi Huangdi sampai Mao Zedong melakukan wenang-wenang mereka semau sendiri, semau gue, dan rakyat dikorbankan tak habis-habis. Maka sebagai seorang bukan Kristen, seorang profesor postdoktorat, dia mengatakan solusi untuk hari depan Cina cuma satu. Kita perlu Tuhan yang adil untuk menguasai semua. Saudara-saudara, penemuan itu adalah penemuan yang betul-betul jujur dan sungguh-sungguh tepat, memberikan diagnosis dan memberikan pengobatan solusi kepada negara yang besar seperti Tiongkok. Saudara-saudara, jikalau di belakang raja tidak ada Tuhan, maka raja mempermainkan diri dan memperankan diri sebagai Tuhan, maka rakyat cilaka adanya. Di dalam Alkitab tidak mungkin, karena Yesus, dia ada raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dia adalah nabi di atas segala nabi. Dia adalah imam di atas segala imam. Tetapi raja di atas segala raja, waktu datang ke dunia, justru dia dilahirkan di palungan. Dia dipaku di atas kayu salib. Dia dikuburkan di kuburan pinjaman. Dan satu-satu kalinya dia masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki sebuah atau seekor binatang. Adalah bukan naik kuda, tapi naik keledai. Saudara-saudara, semua ini membuktikan hanya kitab suci memberikan teladan terbaik bagaimanakah
pemerintahan, penguasaan, dan keadaan hukum dilakukan dengan adil. Inilah sebab di dalam kitab suci 10 hukum bukan dari manusia. Dan yang menjadikan Inggris menjadi besar, kedua adalah toleransi. Jikalau satu orang mempunyai kekuatan besar, lalu dia tidak toleran dengan mereka yang kurang berkuasa, maka ketidakadilan akan terjadi tak habis-habis. Saudara-saudara, kita perlu keadilan. Dan kita perlu mengerti keadilan bukan berasal daripada pikiran dan kesempitan pribadi manusia egois. Mengenal semua ini melampaui polusinya otak, melampaui kesulitan keterbatasan rasio, melampaui dunia yang dicipta dari Allah, dari takhta Tuhan yang memberikan perintah kepada manusia. 10 hukum penting sekali. 10 hukum bukan kita pikirkan sebagai perjanjian lama dibiarkan saja. 10 hukum mempunyai sesuatu intisari, sesuatu esensi yang berlaku untuk selama-lamanya. Maka di dalam Roma pasal 7 Paulus berkata, melalui hukum Taurat kita melihat 3 sifat Allah. Pertama, kebajikan Allah, the goodness of God. Kedua, the holiness of God. Dan ketiga, the righteousness of God. Melalui firman, melalui hukum, kita mengatakan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah kita adalah Allah yang suci, Allah kita adalah Allah yang benar, benar di dalam keadilan, di kayu sune. Saudara-saudara sekalian, inilah 3 hal yang diperlukan oleh negara apapun, pemerintah siapapun. Perlu kebajikan, kesucian, dan keadilan kebenaran. Ketiga hal ini kalau ditegakkan, negara itu menjadi negara yang kuat, negara yang baik, dan negara yang menjadi teladan di seluruh dunia. Yang mungkin melakukan 3 ini hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, aku datang bukan mentiadakan Taurat, tetapi aku datang menggenapkan Taurat. Itu sebab langit bumi akan lewat, semua nada, semua titik di dalam Taurat tidak akan digugurkan. Saudara-saudara sekalian, dan kita sudah bicara tentang 10 hukum selama 1 tahun. Kita kembali kepada ayat yang terakhir, yaitu perintah ke-10 yang berbunyi demikian: jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan sesamamu, atau mengingini lembu atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sebenarnya di sini yang dikatakan adalah jangan mengingini, jangan tamak, jangan mempunyai hati yang rakus mendapatkan sesuatu di luar batas daripada kepunyaanmu yang kau berhak memiliki. Jika engkau melewati batas, maka engkau melanggar hukum ini. Tetapi setiap hukum mempunyai makna lebih dalam dari sekedar harafiah yang kita baca. Itu sebenarnya apa sih yang dikatakan di sini? Hukum ke-10 telah menjadi hukum dasar di dalam memiliki sesuatu sebagai hak legal. The legal right to own property, to own something. This is the basis of the human law in every generation. Dan inilah ayat satu perintah satu-satunya yang mendasari sesuatu pelindungan atas hak asasi manusia di dalam memiliki sesuatu. Saudara-saudara, di dalam ajaran komunisme, semua memiliki semua. Apa yang dimiliki oleh saya, engkau boleh pakai. Apa yang engkau miliki, saya boleh pakai. Nah, hal ini ada baiknya karena ingin menciptakan keadilan sosial, kesamaan rataan daripada hak manusia memiliki sesuatu. Tapi hal ini kalau diekstrimkan akan menjadi satu kecelakaan besar di dalam masyarakat, di dalam society manusia. Khususnya di dalam pemikiran dari Plato mengatakan semua milik adalah milik semua.
Segala sesuatu dimiliki bersama, termasuk nyonya-nyonya yang baik. Wah, cilaka. Saudara-saudara, mau tidak nyonyamu yang baik dipinjam orang lain? Maukah orang lain tidur di tempat tidurmu bersetebu dengan nyonyamu? Mengapakah Plato memikirkan begini? Plato berkata, kalau satu bangsa mau kuat, harus memperhatikan eugenik. Yang disebut eugenik, yaitu bagaimana mendapatkan keturunan yang paling superior, yang paling berkualitas yang tinggi. Itu sebab orang yang paling pintar menikah dengan perempuan yang paling pintar, akhirnya memperbaiki jenis, memperbaiki mutu bangsa itu, mendapatkan anak yang pintar. Dan anak yang pintar mendapatkan perempuan yang pintar, melahirkan cucu yang lebih pintar. Dengan demikian bangsa itu akan mempunyai otak yang sangat-sangat tajam sekali, dan bangsa ini akan maju terus. Dengan pikiran eugenik, lalu dia merasa kalau seorang wanita yang paling baik, paling pintar hanya dimiliki oleh seorang laki-laki, jadi tidak mungkin melahirkan daripada orang selain dari suaminya sendiri. Bibit yang baik dari laki-laki tidak bisa kumpul dengan bibit dia, maka itu kerugian, bukan kerugian keluarga, itu kerugian daripada seluruh negara. Itu sebab dia mengatakan, bukan saja benta boleh dimiliki bersama, istri pun boleh dimiliki bersama. Kong Chan Kong Qi. Ini satu ajaran yang keluar dari otak yang paling pintar pada zaman itu. Tapi kalau dijalankan, seluruh masyarakat akan hancur, karena ini melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah segala sesuatu dimiliki semua itu pimpinan Tuhan? Di dalam perjanjian baru kita melihat dengan atas kerelaan, berdasarkan cinta kasih, menanti Kristus datang kembali, kita melihat dunia yang abadi, dan kita tidak memperhatikan kepentingan dunia sekarang. Itu sebab pernah dilakukan, pernah dipraktekkan di dalam kisah para rasul. Semua orang keluarkan barang mereka untuk dipakai semua. Tetapi saudara-saudara sekalian, hal ini pernah dilakukan hanya satu zaman, yaitu zaman Yesus naik ke surga. Mereka kira tidak lama dia akan kembali, langsung mereka melaksanakan hal itu. Tetapi setelah satu generasi melakukan itu, mereka langsung merasa tidak beres. Ini tidak boleh, karena ini akan mengakibatkan yang malas lebih malas, dan mengakibatkan ada orang-orang memakai metode ini, melarikan diri dari kewajiban rajin bekerja, sehingga akhirnya Paulus berkata, kalau yang tidak bekerja tidak boleh makan. Nah, kalimat Paulus itu membuktikan yang malas tidak boleh memiliki barang orang yang rajin. Yang tidak bekerja biar dia lapar, dia tidak makan, berarti memelihara kepemilikan. Dan setelah generasi kedua tidak ada lagi pelaksanaan hal seperti itu. Saudara-saudara, di dalam faith mission di seluruh dunia, termasuk seperti CIM, China Inland Mission, yang akhirnya menjadi OMF, atau banyak organisasi Kristen yang lain, juga ada sistem seperti itu. Itu namanya pool system. Jadi semua orang dapat berapa uang, kembali ke organisasinya, semua dikumpulkan, lalu dibagi rata. Akhirnya yang kerja setengah mati dapatnya sama yang malas sekali sama-sama. Ini namanya equality, ini namanya keadilan, ini namanya sama-sama rata. Tetapi ini tidak berarti sudah sesuai dengan Alkitab. Yang disebut keadilan, ada prinsip-prinsip Alkitab yang lain dengan harfiah atau fenomena yang kita lihat. Jika kita mau semua rata, saya mau tanya, kenapa Tuhan menciptakan orang tidak rata? Kenapa ada orang lebih pintar? Kenapa ada orang lebih bodoh? Kenapa ada orang lebih sehat? Kenapa orang lebih lemah? Kenapa ada orang lebih cantik? Kenapa ada orang lebih biasa? Semua ketidakrataan ini disebabkan oleh Allah Sang Pencipta. Lalu kenapa kita mengatakan men are created equal? Equal in what sense? What is the meaning of equal? Manusia dicipta setara sama-sama. Ini bukan sesuatu daripada Alkitab.
Ini sesuatu dari teisme yang mempengaruhi independence of United States. Saudara-saudara, maka kita kembali kepada Alkitab. Kita mau mengetahui apa yang disebut sama rata, apa yang disebut keadilan. Di dalam konsep Plato, keadilan bukan semua sama. Semua yang malas, yang rajin, semua yang kerja tidak kerja, semua rata, semua kasih gaji yang sama. Tidak bisa. Di dalam konsep Plato adalah masing-masing bekerja dengan talenta yang ada pada dia, sesuai dengan apa yang dia bisa kerja, dia kerja, dan dia harus taat, dan dia harus bersyukur. Ini namanya rata. Sama rata. Di dalam konsep Plato, di dalam hal ini menonjolkan sesuatu kesadaran tak mungkin sama. We are created unequally in talent, in appearance, in any capability. Tetapi apa yang disebut rata? What is called justice? What is called the justice in the Bible? Yesus Kristus berkata, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah, di sini kita melihat pertama kali di dalam sejarah Kristus menerobos dan memberikan pengajaran tentang keadilan yang paling tepat. Not the justice in the talents given, but the justice in the responsibility to God. After you are given talents, you should be responsible to God. Nah, di sini kita melihat Alkitab memberikan pengajaran paling indah, paling sempurna. Setelah mengajar filsafat 30 lebih tahun, saya membandingkan semua pikiran manusia yang bersifat dicipta, berbatas, dan dipolusikan dengan semua prinsip firman Tuhan yang begitu sempurna, begitu bersih, berasal dari Allah yang bermotivasi seluruhnya kebajikan. Maka kita melihat berbedanya bukan perbedaan kuantitatif, tapi perbedaan kualitatif. The qualitative difference between the law and the principle given by God and all the principles as a conclusion of human polluted reasoning power. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan yang disebut sesuatu keadilan di dalam konsep Alkitab ada dynamic principle of the justice, yaitu engkau mendapat berapa banyak talenta, engkau harus kembali ke berapa responsibilitas kepada Tuhan. Itu sebab akibatnya adalah di dunia ini ada orang lebih kaya, ada orang lebih miskin. Yang kaya tidak boleh minder karena kaya dia berdosa, tidak. Yang miskin tidak boleh minder, dia karena miskin karena dia kurang banyak uang, tidak. Orang kaya harus mengetahui, jikalau saya kaya, dari mana kekayaan? Dengan cara apa saya bekerja? Penipuan, rakusan, ketidakadilan, penindasan, atau tipu muslihat untuk meraih banyak uang orang lain menjadi milikku. Itu tidak benar. Metode yang harus diselidiki. Jikalau berjalan dengan baik, bekerja dengan jujur dan dengan rajin, akhirnya memiliki banyak harta, maka itu diizinkan oleh Tuhan dan orang lain tidak berhak merampasnya. Nah, dasar seperti inilah yang mengambil basis dari hukum ke-10. Maka hukum ke-10 sudah menjadi fondasi memelihara hak kepemilikan daripada manusia. Saudara-saudara, di dalam seluruh dunia, negara-negara yang beradab adalah negara yang memelihara hak pribadi, hak asasi manusia. Manusia berhak memilih jodoh sesuai keinginan idenya. Manusia berhak bekerja sesuai talentanya. Manusia berhak mendapat untung melalui jalur dan prinsip yang benar. Manusia berhak memakai hartanya sesuai rencana dia di dalam kebebasannya. Manusia berhak memelihara kepemilikannya yang harus dilindungi oleh hukum. Ini semua termasuk semua konstitusi dari PBB berdasarkan adalah ayat ini. Saudara, jangan kira Alkitab barang kuno,
Jangan kira ini semua omong kosong, mitos. Ini ada prinsip paling dasar dan sesuatu kekuatan fundamental untuk menjaga, melestarikan manusia dan segala kebudayaan manusia yang paling penting. Saudara-saudara, maka di dalam ayat hukum ke-10 ini kita melihat beberapa hal. Pertama, manusia berhak memiliki sesuatu kah? Is it legal to own some property? Is it legal to have your own family protected? Is it legal to use labor and to have something belong to you, your own right? Alkitab mengatakan yes. Maka di sini lain dengan ajaran komunisme yang tidak berdasar. Saudara-saudara, kalau komunisme datang, orang kaya lari. Kalau kapitalisme datang, orang miskin kecelakaan. Jadi dunia ini isme apapun, sistem untuk mengatur masyarakat yang bagaimanapun, itu tidak sempurna. Itu karena adalah hasil dari pikiran manusia yang berdosa. Dari waktu kita kembali kepada firman Tuhan, engkau melihat ada cara Tuhan menangani, mengontrol, membina, menguasai, memberi petunjuk kepada manusia bagaimana mengatur masyarakat. Karena God is the only creator of all nations, of all people. Dan dia tidak bias. Dia tidak hanya memihak kepada sekelompok lapisan masyarakat yang tinggi atau yang rendah. Alkitab tidak menyetujui kita berkompromi kepada orang kaya. Alkitab juga tidak menyetujui kita sengaja membela orang miskin. Karena baik orang kaya harus patuh kepada firman Tuhan. Orang miskin juga harus patuh kepada prinsip Alkitab. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sama-sama dicipta oleh Tuhan. Sama-sama diberi potensi oleh Tuhan. Dan sama-sama akan dihakimi oleh Tuhan. Di dalam hal inilah men are created equal. Tetapi di banyak hal seperti tidak equal. Namun prinsip the justice of the responsibility is more important than the understanding of justice in the quantity of the talents given. Saudara, Tuhan tidak memberikan talenta sama. Tuhan tidak memberikan kesempatan sama. Tuhan tidak memberikan kesehatan sama. Setiap orang berbeda dicipta. Tapi pada waktu kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kita harus mendapatkan hak yang sama. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dihakimi dengan keadaan sedikit. Yang ada Taurat, dihukum melalui Taurat. Yang tidak ada Taurat, tidak dihukum melalui Taurat. Dihukum melalui hati nurani. Sebagai satu papan Taurat pribadi yang Tuhan taruh sebagai potensi mengenal hukum di dalam hati manusia. Saudara-saudara, jadi di sini kita membedakan konsep keadilan daripada Plato, daripada yang lain dengan konsep keadilan di sini. Pada waktu Plato mengatakan semua boleh memiliki semua, semua boleh memiliki istri bersama, itu sudah berlainan dengan kalimat dia, semua pakai talenta sendiri mengerjakan sesuatu sesuai dengan talenta. Karena dia adalah seorang manusia berdosa. Bagaimana pintar pun, pikirannya bersifat fragmentaris, bersifat keping-keping, tidak pernah ada integrasi, kesatuan yang paling utuh. Nah, ini ada kelemahan manusia. Plato pernah mengatakan, jikalau ada seseorang mengetahui yang besar itu apa, yang kecil itu apa, dan yang kecil dan kecil apa hubungan, besar sama besar hubungan apa, besar sama kecil, kecil sama besar, semua dipersatukan di dalam integrasi relasi yang mutual. Maka ada orang seperti itu, saya anggap dia orang berbijaksana. Saya akan seumur hidup mengikuti jejak kaki dia sampai mati. Plato seorang yang mau tuntut kebenaran. Itulah sebabnya umur 20 dia ikut ke dalam kelas daripada Socrates. Umur 28 dia meninggalkan Socrates. Bukan karena lulus. Dia tidak mau lulus-lulus. Selama gurunya masih bisa mengajar sesuatu,
Selamanya dia masih mendapat satu bijaksana dari gurunya. Belajar sampai 8 tahun pun tidak mau lulus. Karena dia anggap dia masih perlu belajar. Kapan dia pergi? Pada waktu Socrates dibunuh. Hari kedua dia pergi dari Athena. Kenapa pergi? Dia dengan alasan, saya tidak akan memberikan kesempatan kedua kali untuk demokrasi membunuh jenius kedua kalinya. Maksudnya, guruku yang begitu bijaksana dibunuh oleh orang Athena hanya karena mayoritas setuju dia mati. Saya tidak akan memberikan kesempatan kedua mereka membunuh saya. Maksudnya dia memelihara benih unggur untuk umat manusia. Selama 13 tahun menjelajah sampai ke India, Arab, sampai ke tanah Mesir, sampai ke Yudea. Dia pulang kembali ke Athena, dirikan sekolah akademia. Dan dia melihat dan dia berkata, di dalam akademi saya ada ratusan murid yang hanya ada badan. Dan ada satu orang yang ada otak. Maksudnya yang lain semua otak-otak. Cuma satu murid yang ada otak, yaitu Aristotle. Dan dia berkata, my academy is composed only by two things. The first, the body of all my students. Second, the brain of Aristotle. Maka dia merasa eugenika itu penting. Tapi bagaimana engkau melihat Aristotle, melihat Plato, melihat Socrates, bagaimana pinter, tetap jeblos di dalam kelemahan, kebodohan manusia yang intelektual. Sehingga filsafat mereka tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci. Saya sering membandingkan kalimat yang paling penting daripada semua filosof dengan firman Tuhan dari kitab suci. Setelah dibandingkan, saya menemukan kelemahan pikiran manusia terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita diberikan firman. Kita bersyukur kita boleh pegang satu prinsip yang tidak mungkin salah untuk memimpin kita, membawa kita sampai ke akhir zaman berhidup di bawah kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab dasar daripada konstitusi PBB mengenai melindungi kepunyaan seseorang itu diambil daripada perintah ke-10. Saudara-saudara, saya sangat rasa ironis, yaitu 1 tahun setengah di RRT mulai membicarakan memelihara hak kepemilikan seseorang. Komunisme mulai membahaskan hal ini. Mereka ketinggalan tidak terlalu lama, hanya 3.500 tahun daripada Musa. Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Tuhan seperti menyinari manusia dengan X-ray. Dan dia menemukan motivasimu yang sesungguhnya. Bedanya apa dengan Alkitab? Pendeta seperti ini tidak mungkin disenangi oleh pemerintah yang jelek. Tidak mungkin dicintai oleh pendeta lain. Saya akan menjadi orang paling tersendiri di dunia. Karena dengan reform, mandate of culture, kita harus criticize pendeta. Criticize pemerintah. Kita harus membenahi akan segala yang tidak baik. Maka ini pun satu keadilan yang saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan talenta banyak kepada saya, bolehkah saya pendam? Tidak boleh. Kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada saya, bolehkah saya tidak bekerja berat? Tidak boleh. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, bolehkah saya malas? Tidak boleh. Ini semua adalah menjalankan perintah Alkitab. Siapa yang diberi banyak, siapa dituntut banyak. Sebagai pendetamu, saya menjadi teladan menjalankan semua prinsip Alkitab supaya gereja ini menjadi gereja yang bertanggung jawab. Jangan kira engkau datang menikmati khotbah pendetamu enak-enak. Setelah engkau dengar banyak, engkau harus menyalurkan kebenaran, bersaksi kepada orang banyak dan bawa mereka datang kepada Tuhan. Atau engkau dikucilkan, atau engkau dihakimi pada hari terakhir. Saudara-saudara, dunia bergolak dan sekarang baru setelah 3.500 tahun ada negara yang paling berkebudayaan sepanjang 5.000 tahun daripada sejarah manusia seperti Tiongkok baru membahas
Bagaimana melindungi hak kepemilikan rakyat? Benarkah? Tetap tidak jujur. Yang dilindungi adalah koruptor-koruptor yang berstatus quo, harus dilindungi dengan legal. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita melihat dengan jelas akan seluruh konsep fenomena manusia yang sudah jatuh. Dan kita baru mengetahui mengapa setiap orang perlu keselamatan. Setiap orang perlu bertobat. Setiap orang perlu kembali kepada Tuhan. Karena pada satu hari kita semua akan berdiri di atas takhta penghakiman dari Tuhan sendiri. Itu sebab orang kaya jangan sombong. Tanya kekayaanmu dari mana. Orang mempunyai sesuatu, jangan menghina yang tidak memiliki. Hitung kira-kira apa yang kau peroleh di hadapan Tuhan untuk apa. Jikalau saya tidak ada uang, saya tidak minta. Jikalau saya kaya, saya tidak boleh sombong. Jikalau saya mempunyai kelebihan daripada apa yang saya perlukan, saya harus berpikir bagaimana membuat dunia lebih baik. Bagaimana menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana melalui kepemilikanku, aku menjadi berkat bagi sesama manusia. Itu sebab Alkitab mempunyai fase yang begitu multiple. Bukan hanya mengajar kita dengan satu kalimat. Jangan bohong. Jangan berzina. Itu semua masih ada aspek-aspek yang lain yang kita bicara begitu rumit. Saya percaya sudah tidak ada gereja membicarakan 10 hukum seperti gereja ini. Saya percaya you tidak akan baca buku lebih jelas membahas 10 hukum daripada mimbar reform di Jakarta. Dan melalui ini kita belajar berapa dalam firman Tuhan. Hukum ini membicarakan hak asasi manusia harus dilindungi. Kepemilikan itu legal. Tetapi kalau engkau memiliki sesuatu, bagaimana memakai? Di dunia ini hanya ada negara yang dipengaruhi firman Kristen yang menghasilkan orang-orang seperti Bill Gates, orang-orang seperti dermawan di Amerika. Dermawan yang memberikan ratusan miliar kepada Bill Gates, siapa namanya? Warren Buffett. Dia memberikan puluhan miliar kepada Bill Gates. Loh, Bill Gates kan orang kaya sekali. Orang terkaya di dunia. Kenapa masih diberikan uang? Karena Warren Buffett menganggap dia kalau mengatur uang untuk membantu orang miskin tidak sepinter seperti Bill Gates. Maka dia lebih baik kasihkan dia. Biar Bill Gates yang kerjakan hal itu. Saudara, only Christian faith produces this kind of social justice in practice. Jadi mempunyai sesuatu tidak apa-apa. Asal memiliki sesuatu dengan jalan yang benar. Kedua, memiliki sesuatu bersyukur kepada Tuhan. Tapi bukan untuk dirimu sendiri. Jika engkau mempunyai kelebihan, ingat orang yang perlu. Jika engkau mempunyai kelebihan daripada yang kau perlukan, berikan kepada mereka yang seharusnya memperoleh. Wah, saya waktu membaca Amsal Sulaiman pasal 3. If you have something more than what you need, please remember those who ought to be given. Siapakah yang harus diberi? Siapa yang harus ditolong? Orang tidak mau kerja, terus merasa diri harus ditolong. Jangan tolong. Ingat ya, sekali lagi. Orang yang sendiri tidak mau kerja, lalu miskin. Sahabat narima anggap saya harus ditolong karena saya miskin. Jangan tolong. Kedua, orang yang kerja berat, kerja mati-matian, masih tidak cukup dan tidak pernah minta ditolong. Silakan tolong, meskipun dia tidak minta. Mengerti tidak? Nah, ini kalimat daripada firman Tuhan. Berilah kepada mereka yang sepatutnya diberi. Sepatut diberi. Selalu tidak rasa patut diberi. Orang yang rasa diri patut diberi, jangan diberi. Orang yang rasa diri tidak patut diberi, harus diberi. Karena dia tidak minta, tapi dia perlu. Dia sudah kerja berat. Dia sudah mati-matian berkeringat. Masih tidak bisa menghidupkan keluarga. Dan dia minder, dia tidak ngomong. Harus diberi. Saudara-saudara, dunia ini sangat-sangat rusak. Orang yang tidak cukup, tapi tetap pakai pakaian bersih, rapi.
Kelihatan dia kaya, kadang-kadang dia kosong. Tapi orang yang sudah kaya masih pura-pura miskin, sebenarnya pakai pakaian berbolong-bolong, dapat bantuan banyak sekali. Termasuk orang-orang Kristen yang hati nurani tidak beres. Di Hong Kong ada satu orang pakai pakaian sederhana seperti miskin sekali. Tinggalnya di pegunungan pakai kayu bikin rumah. Kelihatan begitu bobrok. Saudara-saudara tahu dia mempunyai berapa apartemen yang paling mahal. Dia sewakan orang lain. Semua tetap di situ. Lalu seperti pengemis. Saya punya seorang rektor berkata kepada saya, jangan sengaja pakai pakaian yang kuno-kuno, jelek-jelek. Nanti dikira engkau perlu bantuan. Justru yang kelihatan kaya tidak tentu mempunyai uang terlalu banyak. Kita bukan banyak uang, kita perlu banyak uang. Dan karena uang-uang dipakai untuk pembangunan, banyak hal yang lain itu kita mengkeret, kita susut, kita miskin di dalam hal-hal yang lain. Tapi kita kaya di dalam beriman kepada Tuhan. Saya tak pernah beli tiket bisnis satu kali seumur hidup. Saya tak pernah sering masuk restoran yang mahal. Saudara kalau lihat saya di restoran, selalu karena saya diundang. Dan 1 tahun tidak sampai 10 kali saya mau diundang untuk masuk restoran mahal di Jakarta. Pernah lihat saya di restoran apa? Coba angkat tangan. Saudara-saudara, saben minggu di Hong Kong makannya sama. Saben minggu di mana saya makan yang sederhana, yaitu aja. Lalu saya kalau ada kelebihan uang, saya akan invest untuk seni, untuk musik. Bikin pekerjaan Tuhan lebih besar. That's all. Saudara-saudara, boleh memiliki, boleh. Tapi tidak boleh menginginkan milik orang lain. Itu sebab di sini katakan, jangan kau ingini akan rumah orang lain. Jangan kau ingini istri orang lain. Jangan kau ingini lembu orang lain. Jangan kau ingini hamba orang lain. Berarti kepuasan hidup itu menjadi sesuatu tanda engkau bersuka cita kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Memiliki sesuatu tidak salah. Mengingini lebih banyak itu salah. Mengingini orang lain punya itu salah. Antara engkau punya dan orang lain punya itu ada batas. Jangan engkau melintasi itu. Karena waktu engkau melintasi, engkau melanggar hukum. Di dalam hukum ke-10 mengajar kita, yang Tuhan berikan engkau melalui jalur yang benar, engkau bersyukur dan cukup di situ. Saudara-saudara, di Indonesia ada seluruh pembicaraan orang waktu miskin makan apa, lalu sudah kaya makan apa. Selalu tanya istri, hari ini ada makanan tidak? Waduh, cilaka, karena gajinya kecil, tidak ada yang dimakan. Hari ini ada makan apa tidak? Ya masih ada tempe sisa kemarin. Masih ada sedikit tahu sisa kemarin dulu. Kita taruh di microwave panas, makan lagi. Hari ini makan apa? Ini tahap pertama. Lalu sesudah lebih baik. Hari ini makan di mana? Hari ini ada makanan tidak? Sudah lebih kaya. Hari ini makan apa? Lebih tinggi lagi. Hari ini makan di restoran yang mana? Sampai paling tinggi. Hari ini makan company yang mana? Lalu makan company orang lain. Semua orang pintar-pintar ditarik keluar. Hei, lu di situ gaji berapa? 25 juta? Saya kasih 40. Kesini dong. Hal ini adalah melanggar hukum yang ini. Engkau bilang kalau gini dagang tidak bisa maju dong. CEO dicopot, guru orang lain dicopot. Kamu mendirikan sekolah Kristen, tapi mencopot guru-guru gereja sekolah Kristen yang lain. Apa itu? Itu namanya memancing ikan di kolam orang lain. Hak kepemilikan orang lain kau ganggu. Engkau bilang, iya kan kebebasan manusia bekerja di mana? Saya berkata kepada saudara, saya bersih. Kita tidak pernah menarik satu pendeta dari gereja orang lain. Kita tidak pernah pakai uang merayu orang-orang dosen sekolah teologi lain masuk ke institut. Satu pun tidak. Tapi saya berkata kepada saudara, waktu kita bikin konser, saya undang orang penyanyi-penyanyi yang penting dari luar negeri.
Begitu nyanyi, saya lihat ada pendeta-pendeta gereja lain datang mengikut konser di sini. Saya pikir mereka menghargai pelayan kita. Setelah selesai konser, satu-satu solois ditanya alamatnya di mana. Mereka mau undang mereka, hanya datang sini memancing orang pintar saja. Saya tahu itu. Saya sudah berkata di hati, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat. Semua yang saya undang saya kenal pribadi. Bahkan ada yang waktu sekolah saya bantu mereka uang. Semua murid-murid yang masuk, saya harap masuk karena tertarik dengan teologi reform. Semua murid yang lulus, saya harap mereka lulus mau memperkembangkan gerakan reform. Semua yang melayani, saya mengharap mereka melayani dengan motivasi sungguh-sungguh untuk membesarkan pikiran reform di dunia ini. Dengan motivasi yang sejati, maka kita mulai menginjili. Kita mulai mendapat orang Kristen. Kita mendapat orang yang sungguh-sungguh belajar di streets. Kita mendapat mereka yang maju ke institut. Kita menjadikan mereka hamba Tuhan. Kenapa institut tidak ada dukungan dari orang kaya? Tidak pernah minta uang. Dan tidak pernah dikirim uang oleh gereja-gereja yang lain. Bisa bertahan dan hidup sampai sekarang. Itu metode saya bongkar. Semua pendeta di gerakan reform harus sekaligus mengajar. Semua hamba Tuhan di bawah gerakan ini, saya latih mereka kerja berat. Selain menginjili, selain menggembala, harus mengajar. Dan mereka harus pergi ke sini sana dengan jauh sekali. Dan mereka harus mengajar institut. Waktu mengajar institut, hanya diberi uang buku, tidak ada tambahan gaji. Tapi saya berkata, semua hamba Tuhan yang dilatih di gerakan ini akan menjadi orang yang sungguh-sungguh tangguh dan sungguh-sungguh kuat melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak menginginkan rumah orang lain. Saya tidak menginginkan mencaplok gereja orang lain. Akhirnya Tuhan kasih kita gereja, lebih besar dari gereja orang lain. Saya tidak ingin mendapatkan pendeta dari gereja lain. Tidak. Ada satu gereja pernah bicara melalui satu orang, nggak berani ngomong sama saya. Lebih baik Patong jangan bangun gereja. Kita sudah ada gedung besar, Patong yang jadi pendeta saja di sini. Lalu pendetanya mundur menjadi pembesuk. Patong tidak usah lah, susah cari izin, susah bangun gereja, susah uang banyak. Lebih baik Patong jadi pendeta di sini saja. Lalu pendeta di situ menjadi pembesuk. Lu khotbah dia besuk, orang datang, yuk khotbah akan bertumbuh. Bagus kan? Saya bilang no. Bilang sama dia no. Kenapa? Karena itu gereja dasarnya apa saya tidak tahu. Sudah berpuluh-puluh tahun injili reform tidak tahu. Saya diundang di situ. Besok kalau saya tidak lagi diperpanjang undangan, mereka undang pendeta lain lagi. Gereja akan berubah menjadi gereja lain. That is not what I want. Saya akan mendirikan gerakan reform, teguh dengan teologi reform, dan no one supposed to change our foundation. No one supposed to affect us of the direction God given us. No compromise. Tetapi karena hatinya baik, mau undang saya jadi pendeta besar. Dan pendeta besar, gajinya besar, gereja sudah ada, gedung sudah ada, saya hanya khotbah saja. Tapi di situ merampas perjuangan saya yang paling penting. Kalau betul orang pendeta itu membesuk, saya khotbah. Ya dia yang pindah ke sini, saya khotbah di sini, dia yang besuk. Dia juga tidak mau. Akhirnya, you go yours, I go mine. Dan hari ini jadi begini. Saudara-saudara, perjuangan gerakan reform dan gereja reform tidak gampang. Rome is not built in one day. Dari satu orang pegang teguh teologi reform, tak mau kompromi. 19 tahun menjadi gereja terbesar di Indonesia yang sudah dapat izin. Saya minta saudara sama-sama berlutut, sama-sama berdoa, sama-sama berperang, dan jangan kira engkau boleh kerjakan segala sesuatu hanya karena engkau pinter. Ajaran eugenik dari Plato salah. Cara manusia merebut orang lain salah. Banyak hal melanggar hukum ke-10 ini. Jangan menginginkan rumah orang lain.
Jangan menginginkan tanah orang lain dengan hanya karena caramu pintar mengalihkan semua. Raja Ahab menginginkan tanah daripada Nabat. Akhirnya Elias berkata, kau yang telah merusak seluruh Israel, dan Allah akan membuat engkau terbunuh, darahmu akan dijilat oleh anjing. Raja harus mengalami kegagalan, kematian, dan ajal yang begitu rusak. Allah itu adil adanya. Daud menginginkan istri orang lain. Tuhan berkata melalui Nathan, engkau dan keturunanmu tidak diganggu oleh pedang dan pisau. Akhirnya 4 anak daripada Daud mati tidak wajar, karena dia mengambil Batseba menjadi istri dia. Saudara-saudara sekalian, menginginkan akan uang orang lain, menginginkan akan tanah orang lain, menginginkan akan istri orang lain, ini semua membuktikan Allahmu bukan Allah di surga. Allahmu adalah seks, Allahmu adalah nafsu, Allahmu adalah kerakusan, Allahmu adalah uang banyak, dan engkau tidak mengerti untuk apa. Menjadi orang paling kaya dunia, so what? Saudara-saudara, kalau Stephen Tong mau kaya, tidak terlalu sulit. Percaya nggak? Kalau saya mau kaya, tidak terlalu sulit. Saya kalau dirikan satu company untuk bangun rumah dengan desain saya yang sangat indah, menjadi kaya, laku luar biasa. Tapi saya berkata kepada dia, no is no. I do only the will of God. I only accomplish the planning of God in my life. I dedicate my life for the glory of God. Soli Dio Gloria. Saudara-saudara, 10 hukum ini diberikan menjadi kelestarian seluruh masyarakat dan sejarah manusia, menjadi satu pemeliharaan keamanan dan sejahtera umat manusia. 10 hukum diberikan dengan pertama vertical line, dan kedua horizontal line, berbakti kepada Tuhan, takut kepada Dia, dan mengasihi sesama, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang baik sampai Kristus datang kembali. Sampai di sini saja saya sekarang stop dan berhenti pembahasan 10 hukum selama 1 tahun. Persis Tuhan atur sampai hari ini selesai. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu begitu besar, karena segala perintah-Mu begitu indah. Meskipun menegur kami, meskipun melimit kami, tetapi hanya limit dan segala perbatasan yang Tuhan ikat di dalam pinggang kami, yang memelihara kebebasan kami yang sejati di dalam kebenaran. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami, berkati kami. Amin.
Tuhan.